Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab 7.1 yaitu Ethernet over EOIP. Jadi di sini kita akan membahas tunneling. Tunneling yang pertama menggunakan EOIP. EOIP itu singkatannya adalah Ethernet over IP. Nah, di sini kita akan membuat simulasi di mana terdiri dari 3 router ISP, router Bekasi sama router Bandung. Jadi di sini kita akan membuat simulasi tunneling. Bagaimana sih komunikasi antara PC1 dengan PC2? Misalnya router yang pertama itu ada di Bekasi, router yang kedua ada di Bandung. Kemudian ini kita ibaratkan adalah IP publiknya, IP publik masing-masing di setiap router. Nah, kemudian kita akan berkomunikasi bagaimana sih dengan tunneling itu kita menginginkan data-data yang ada di PC1 bisa kita komunikasi dengan PC2 klien yang ada di Bandung gitu. Misalnya ini kantor utama, kemudian ini kantor cabang gitu. Kantor utama di Bekasi, kantor cabang itu ada di Bandung. Nah, kita menggunakan EOIP di sini. Kalau dilihat dari jurnalnya, di sini kita bisa melihat bahwa EOIP itu merupakan protokol pada mikrotik router OS yang berfungsi untuk membuat sebuah network tunneling. Jadi EOIP itu hanya untuk perangkat mikrotik aja. Jadi dia koneksinya lewat TCP/IP. EIP itu merupakan protokol proprietary, yaitu yang disupport oleh mikrotik. Jadi perangkat lainnya nggak ada EIP-nya. Jadi antar perangkat di mikrotik aja. Untuk menggunakan fitur ini, router head office dan router branch office harus sama-sama menggunakan router mikrotik. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi di perangkat lain itu tidak ada namanya EOIP. Kebetulan yang di sini kita akan simulasikan dengan EOIP, protokolnya GRE RFC 1701. Jika kita perhatikan, jaringan lokal di head office dan branch office memiliki segmen network yang sama, dan nantinya kedua jaringan ini akan dapat saling berkomunikasi dengan memanfaatkan fitur tunneling. Jadi di sini kalau simulasinya sebelumnya saya buat seperti ini. Ini di GNS3 yang sama itu adalah koneksi di internet IP publiknya. Tapi di simulasi kayak ini kita akan coba di Pinet Lab. Oke. Langkah pertama adalah kita akan buat routernya. Yang pertama, router Bekasi. Kemudian interface-nya kita kasih 5. Kemudian kita save. Oke. Ini router yang Bekasi. Kemudian router yang kedua kita kasih namanya itu router yang di Bandung. Router Bandung. Oke. Kemudian secondary-nya kita inbox, kemudian ethernetnya kita kasih 5. Selanjutnya kita save. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan buat kliennya. Kliennya itu PC1. Ini PC1. Kemudian ethernetnya 1. Oke, ini PC1. Kemudian yang PC yang kedua kita kasih PC yang kedua. Oke, kita save. Oke. Langkah yang ketiga adalah network internetnya. Oke, kita kasih cancel dulu.
Ini kita 3 router ya, berarti router yang ketiga adalah ISP nya, router ISP. Oke, ini kita kasih warnanya. Oke, kemudian Ethernetnya kita kasih 5, secondary-nya kita kasih Win. Kemudian kita save. Ini router ISP. Ini kita masukkan ke sini Ether 1. Kemudian yang ini juga Ether 1. Oke. Kemudian yang ke PC 1. Selanjutnya yang di router 2. Oke, router yang ada di Bandung. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, sambil kita nunggu booting, kita edit dulu. Ini kita kasih network 10.10.10.0/24, apply. Jadi network yang ada di router yang Bekasi harus sama subnetnya dengan yang ada di Bandung. Kalau beda dia nanti nggak running EOIP-nya. Oke, persyaratan utamanya itu. Kemudian yang ini kita kasih network 172.16.1.0/24, kita apply. Kemudian yang ini kita ganti networknya 172.16.2.0/24, kemudian kita play. Oke. Selanjutnya kita akan kasih judulnya itu adalah lab 7.1 tunneling EOIP. Oke, ini kita kasih judul, kemudian kita bold. Oke, ini judul utamanya. Kemudian kita kasih yang penulisnya, kita kasih nama kita. Kemudian kita underline, kita italic ya. Oke, ini kita kasih ke sini. Oke, topologinya seperti itu. Router yang pertama kita coba install terlebih dahulu, kita coba konfigurasi. Kita login admin, kemudian passwordnya kosongin, no, Ctrl L. Oke, langkah pertama kita setting dulu IP addressnya, sistem identity set name router Bekasi. Oke, router Bekasi sudah, IP addressnya kita coba cek masih kosong. IP address address 172.16.1.2/24, interface Ether 1. Ini kan Ether 1 deh. Yang kesini yang 1.1 nanti dari ISP. Oke, Ether 1. Kemudian IP address address 10.10.10.1/24, interface Ether 2. Oke, ini yang mengarah ke sini dan ini yang ke sini. Kita coba IP address print. Oke, 10.10.1/24. Kemudian di PC 1 kita coba set IP addressnya, IP 10.10.10.2
/24 lewat gateway 10.10.10.1. Oke. Selanjutnya IP DNS-nya kita kasih 8888. Oke. So IP. Oke, sudah masuk 10.10.2. Kita coba ping ke 10.10.1. Oke, replay. Berarti dari ujung sini sampai ke sini udah replay. Kemudian ke atasnya router ISP. Oke. Loginnya admin 0, no, Ctrl C, Ctrl L. System identity set name router ISP. Oke. IP address print masih kosong. IP address address 172.16.1.1/24 interface ether 1. Oke, kita coba lihat di sini. Di sini ether 1 yang di router ISP. Ini ether 1. Kemudian yang ether 2 ke 2.1. Ini ether 2, kemudian 2.1. IP address print kita verifikasi. Ini 1.1 ke ether 1, kemudian 2.1 ke ether 2. Router ISP kita cuma set itu aja. Kemudian yang di router Bandung, oke, sebentar dia bergeser-geser. Oke, router yang di Bandung, loginnya admin, passwordnya kosong, Ctrl C, Ctrl L. System identity set name router Bandung. Oke, IP address print masih kosong. Ini ether 1 2.0 2.2, sini ether 2 10.10.3, sini 4. 10.1 di sini, 10.2 di sini, 10.3 di sini, 10.4 di sini. Oke. Kita kasih IP-nya dulu. Kita kasih teks ya. 10.10.10.1. Jadi biar bisa dipahami. Ini kita duplikat. Ini 10.10.2. Oke. Ini kita duplikat lagi. Ini kita kasih 10.3. Kemudian yang ini kita duplikat lagi. Kita kasih 10.4. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router Bandung. IP address, address 172.16.2.2/24 interface ether 1. Oke. IP address address 10.10.10.3/24 interface ether 2. Oke. Persyaratannya tunneling adalah harus bisa komunikasi antara router Bekasi dengan router Bandung. Bagaimana caranya? Kita akan buat tabel routing dulu. Routing dari router Bekasi ke routing Bandung. Oke. Kita masuk ke router Bekasi.
IP root at destination address. Jadi ketika kita mau routing dari router 1 ke Bandung, berarti networknya 2.0 lewat gateway 172.16.1.1. 172.16.2.0/24 lewat gateway 172.16.1.1. Oke, kita coba cek IP root print. Oke, sudah ada aktif. Yang di router Bandung juga seperti itu, kita buat tabel routingnya dari 2.0 dari 1.0 lewat gateway 2.1. IP root at destination address 172.16.1.0/24 lewat gateway 172.16.2.1. Kita verifikasi IP root print. Oke, dan statusnya aktif. Kemudian kita coba komunikasi dari router Bekasi ke router Bandung. Kita ping 172.16.2.2. Oke, replay. Kemudian dari router Bandung ke router Bekasi, kita ping 172.16.1.2. Oke, replay. Oke, selanjutnya jadi udah ada komunikasi antara router Bekasi dengan router Bandung. Sekarang kita coba ping dari sini ke sini ke PC2. Kalau kita logikanya adalah ini satu subnet network, itu kita ping itu seharusnya terhubung, tapi karena dia beda router seperti ini, mau nggak mau kita harus buat EOIP. Kita coba simulasikan di PC1. Kita coba ping ke 10.10.10.4. Nah, di sini dia tidak terkirim gitu, tidak nyampe gitu, not reachable, artinya tidak ada IP itu, padahal ada di sini gitu lewat ISP ini. Nah, di sini kita akan buat dulu EOIP-nya, tunneling-nya di router Bekasi. Oke, di router Bekasi ini kita buat interface EOIP, add name EOIP Bekasi, kemudian remote addressnya. Nah, untuk nge-remote itu kita kasih nama adalah yang network yang ada di sini nih, ujung sini 172.16.2.2. Jadi IP public di sini, di ujung sini. Kemudian 172.16.2.2 tunnel ID-nya kita kasih 1. Jadi ketika menggunakan EOIP, dia harus memiliki tunnel ID yang sama. Oke, kita coba verifikasi interface EOIP print. Nah, di sini dia sudah ada nama EOIP Bekasi dan statusnya belum running. Kalau kita coba cek interface-nya, interface print. Nah, di sini udah ada nama satu EOIP yang baru yang bertambah di interface virtualnya, dan statusnya itu belum running, belum R. Oke. Dan selanjutnya kita akan komunikasikan dulu dengan router yang ada di Bandung gitu. Oke. Interface EOIP. Jadi masing-masing router itu harus kita set EOIP-nya. Add name EOIP Bandung. Kemudian remote addressnya, IP-nya berapa? IP si lawannya ini, yang di sini 172.16.1.2. Jadi ibarat kata IP public yang arah ke sini. 172.16.1.2. Kemudian tunnel ID-nya berapa? 1. Kita cek lagi
interface EOIP print. Nah, di sini dia udah R karena dia memiliki tunnel ID yang sama. Kemudian remote IP lawannya gitu. Kalau kita cek interface-nya, dia juga udah running EOIP Bandung. Kita coba verifikasi di router Bekasi, yang tadinya ini nggak ada dan yang ini nggak ada. Kita coba cek interface EOIP print. Nah, di sini dia udah R. Kemudian interface print. Nah, di sini juga dia udah muncul virtualnya EOIP Bekasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana sih komunikasi antara si PC1 ini dengan PC2 ketika jalur EOIP, jalur tunnelingnya itu dia udah dibikin. Mau nggak mau kita harus membuat interface bridge dari sini antara Ether 2 dengan EOIP yang tadi yang kita buat, supaya dia bisa melewatkan paket dari sini sampai ke PC2. Caranya bagaimana? Ini dengan EOIP yang ada di sini kita bridge dengan Ether 2. Konsepnya seperti itu. Ctrl L, interface bridge add name, berarti bridge Bekasi. Jadi kita buat dulu interface bridge-nya, interface bridge print. Nah, dia statusnya itu udah running. Kita buat dulu namanya interface bridge yang di Bekasi. Selanjutnya kita tambahkan tuh yang di bridge yang mana aja, interface bridge port. Jadi portnya itu kita tambahkan interface Ether 2 yang arah ke sini sama EOIP tadi. Ether 2 Ether 2 bridge-nya apa? Bridge-nya adalah bridge Bekasi. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan interface yang ini, kita tambahkan juga EOIP yang ada di sini gitu. Interface yang kita buat tadi. Interface bridge port add interface. Nah, cari EOIP Bekasi, kemudian bridge-nya jangan salah nanti, bridge Bekasi. Nah, kita coba cek interface bridge port print. Nah, di sini udah ada dua nih, Ether 2 yang arah ke sini, kemudian EOIP yang tunneling dari interface tadi, interface print. Nah, di sini udah ada dua yang running slab, yaitu Ether 2 sama EOIP. Ini tadi penamaan nama bridge-nya, jangan salah. Yang kita gabungkan itu adalah interface EOIP-nya, bukan nama bridge-nya. Ini nama bridge-nya. Oke. Hal yang sama dilakukan di router Bandung. Ctrl L, interface bridge add name, bridge Bandung. Oke. Interface bridge portnya kita tambahkan interface Ether 2, kemudian bridge-nya bridge Bandung. Oke. Kenapa Ether 2? Dari sini ini Ether 2 sama EOIP yang ada di sini, itu yang kita masukkan di tabel bridge-nya. Interface bridge port add interface-nya EOIP, bridge-nya bridge Bandung. Oke. Interface bridge port print. Kita coba print. Di sini udah ada dua, Ether 2 sama Bandung. Kalau kita coba lihat interface-nya, dia sudah ada dua juga, router 2, Ether 2 sama EOIP Bandung.
jadi bukan nama bridge-nya yang kita tambahkan. Oke, langkah selanjutnya ketika sudah ada EOIP udah jalan dan statusnya landing, kita coba verifikasi di PC1. Oh, 10.4 kita belum buat ya. 10.1, 10.4. Oh, kita coba cek dulu. Oke. IP 10.10.10.4/24 lewat gateway 10.10.10.3. Oke. Kemudian IP DNS-nya DNS 888. Kemudian kita save. Oke. Kita coba show IP. Oke, di sini udah masuk 10.10.4 sama 10.10.3. Jadi kita coba ping dari PC 1 lagi. Tadi dia not reachable karena belum diisi IP-nya ya. Nanti kita coba disable. Oke, di sini dia udah replay. Jadi paket yang dari PC 1 ke PC 2 itu sudah nyampai. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi kita coba disable EOIP-nya gitu, yang di router Bekasi. Ctrl L, interface EOIP print. Interface Oke, interface print. Oke, kita coba interface-nya kita disable number 7. Kita cek. Nah, di sini dia silang ya. Silang. Kemudian kita coba ping ke PC 4, PC 2. Nah, di sini dia RTO nih. Karena dia di disable dari si router yang Bekasi. Tapi kalau misalnya kita aktifkan kembali ini interface enable 7, kemudian kita cek lagi. Nah, EOIP Bekasi dan statusnya di sini kita cek. Oke. Jadi dia kita bisa tahu data-data yang ada di router Bandung ini. Jadi lewat tunneling gitu. Lewat tunneling. Jadi dengan catatan networknya antara router yang ada di Bekasi untuk si kliennya sama dengan network yang ada di Bandung gitu, sehingga dia bisa saling ping. Kalau kita coba dari PC 2, kita coba ping ke 10.10.10.2. Nah, dia juga replay. Oke, mungkin itu materi kita untuk kali ini tentang tunneling EOIP. Jadi ini ibarat kata adalah IP publiknya, kemudian klien antara yang ada di Bekasi maupun yang ada di Bandung, kita adakan komunikasi gitu, berkomunikasi antara PC 1 dengan PC 2. Mungkin itu materi kita untuk kali ini tentang tunneling EOIP, Ethernet over IP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum. Sebentar. Materi untuk Ethernet EOIP ini saya buat tutorialnya. Di sini ada IP addressnya, kemudian IP rootnya, kemudian uji coba antar router. Ini IP kliennya, router ISP, router yang ada di Bandung, kemudian konfigurasi EOIP dan interface-nya. Di sini statusnya flagnya belum running, dan ini router yang Bandung statusnya udah running. Interface bridge portnya kita tambahkan, kita bridge, kemudian statusnya yang di Bandung juga sudah running. Verifikasi interface print
pada router yang di Bandung. Dari PC 2 ini ngeping ke 10.10.2. Jadi interface EOIP disable. Ini EOIP nya bisa, interface nya juga bisa. Oke, interface EOIP print ini yang di disable, kemudian di ping. Buatlah tutorial konfigurasi EOIP dan publish tugas tersebut pada blog dan YouTube masing-masing. Oke, topologinya sederhana. Jadi kita ibaratkan adalah menggunakan IP public seperti ini untuk Ether over IP. Jadi ini hanya berlaku di perangkat mikrotik aja, perangkat kayak Cisco dia nggak ada EOIP-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.